kami sampaikan pada para putra-putri yang soleh solehah. Jika di rumahmu telah dikirim oleh Allah orang tua lemah karena sakit atau yang lainnya, ketahuilah bahwa Allah telah membuka pintu surga selebar-lebarnya untuk anak. Tinggal berlomba-lombalah Anda untuk mengabdi kepada ibu yang lemah itu. Dan itu kesempatan emas. Kenapa? Jika ibu kuat dan ibu hebat, mungkin kita tidak pernah punya jiwa pengabdian. Bahkan tidak pernah menolong. Tapi Allah angkat. Anak-anak harus terangkat derajatnya. Sehingga ibunya dikasih sakit. Maka menjadilah Anda anak yang paling besar pengabdiannya kepada ibu yang lagi sakit karena Allah. Hati-hati. Karena Allah. Jangan sampai ada seorang anak merawat ibunya yang lagi sakit, ternyata hanya karena agar sertifikat tokonya ganti atas nama dia. Halus, kejahatan halus. Karena Allah. Jelas? Kemudian setelah itu, Masya Allah. Makanya yang punya orang tua sakit di rumahnya itu kunci. Kalau dia sukses merawatnya, lihat, terangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Makanya jangan sampai main lempar. Kamu aja dek, rumahmu kan lebih gede. Kamu kan, rebut. Malah rebutan mendorong. Rebutan untuk dibawa ke rumahnya. Biar rumah Anda kecil, mungkin Anda akan berkata kepada ibunda Anda, Umi, rumah kami kecil, tapi sudah ada kamar spesial buat Umi. Oke. Jadi kan Anda senang kepada ibunda yang sakit untuk merawatnya. Kita lebih banyak merepoti ibunda kita, ayahanda kita. Waktu kecil kita bagaimana kita? Biasa pipis di pangkuannya, malam-malam membanguni dan seterusnya. Masya Allah. Baik, kemudian yang kedua adalah urusan sholat. Sholat tidak ada batas kecuali sudah mati. Selagi nyawa masih ada di kandung badan dan akal masih ada, maka sholat wajib. Cuman bedanya caranya saja. Tapi ketahuilah bahwa sholat itu gampang. Nggak ada orang yang tidak bisa sholat. Kalau ada orang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Sholat itu mudah. Nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa baring boleh telentang. Nggak bisa telang boleh dengan model apa saja. Termasuk nanti pada akhirnya dengan memberikan isyarat dengan kepalanya. Kalau dia lagi sholat. Dan mengucapkan dengan lesannya. Kalau ternyata tidak, dia menghadirkan sholat dengan hatinya. Kalau sudah tidak bisa menghadirkan sholat dengan hatinya, maka dia waktunya disolati. Sudah mati dia. Baik. Nah, kemudian sholat itu harus. Cuman, makanya kalau tidak punya ilmu, jangan ngajari orang sholat. Oh, sudah nggak bisa berdiri, paksa berdiri, bodoh. Boleh duduk, boleh baring. Maka sebisanya. Nah, ini peringatan, ini yang tidak pernah diperhatikan oleh seorang anak nih. Sisi apa? Seorang anak kadang luar biasa, rela membiayai ibundanya yang sakit, bayar rumah sakit sampai puluhan juta. Tapi ternyata tidak pernah berpikir untuk membayar satu santri untuk membimbing sholatnya 3 kali dalam waktu dalam satu hari. Kan bisa dijamak sholatnya. Itu tidak pernah dipikirkan. Coba kalau Anda membayar tetangga yang ngerti ilmunya 50.000, 100.000 sekali sholat. Berarti kan di rumah sakit kita bisa memberi bayaran mahal. Tapi kenapa kita tidak berpikir ke akhirat? Ini tentang orang tua Anda. Dan tolong ibunda Anda termasuk diantaranya memperdengarkan kalimat-kalimat mulia. Mungkin setiap hari ada suara Al-Quran dikumandangkan yang halus, kalimat baik. Dan kadang seorang anak yang karena terlanjur merasa capek, nunggu ibundanya yang sakit, ternyata bukan dia Al-Quran, zikir, bukan sambil mengelus ibundanya, tak taunya nonton sinetron di samping ibundanya. Pas ibundanya ikut nonton, mati saat itu. Na'udzubillah. Hei anak, baktilah di saat-saat ibundamu menjelang ajalnya. Dengan serius. Mendengarkan kalimat-kalimat mulia. Ini hal-hal sepele kadang terlupakan. Karena mungkin merasa capek selama ini. Subhanallah. Kita ingin ibunda di saat dicabut nyawanya dengan hati yang ingat Allah. Allah. Bukan lagi nonton sinetron. Dicabut nyawanya. Allah. Anaknya ini yang. Baik, kemudian masalah sholat. Semampunya dia. Kalau ternyata sholat kemudian ketiduran, berarti sudah enggak. Sholat dia diwuduin. Sudah dijamak, Bu, duhur sama asar. Setiap hari menjamak bagi orang sakit boleh. Dan sholatnya semampunya, enggak bisa berdiri, boleh duduk, bisa hanya dengan isyarat begini. Kalau saya enggak mampu ngapa-ngapain, cukup dengan isyarat, dengan mengucapkan lisan Allah. Anda bisa membimbing, misalnya Anda sholat berjamaah, dia jadi makmum, Anda suruh ngikut, boleh, sah. Anda sholat di depannya, langsung sholat. Nah, kemudian
Sholat sebisanya. Makanya jangan dipaksa dengan sholat, cara sholat yang tidak mampu. Jadi kalau sudah sampai ngerti gerakan dengan hati kan sudah tuntas selesai. Pasti bisa, mana yang nggak bisa sholat. Nah kalau ternyata, ya lupaan. Habis dibutuhin langsung tidur, ya sudah. Berarti dia sudah akalnya tidak ada, hilang. Baca separuh, hilang. Tugas Anda adalah memulai sholat, biarpun tidak sempurna. Bukan urusanmu. Yang nggak boleh Anda membiarkan beliau. Dan jangan tersiksa. Yang indah. Kemudian, tidak puasa. Memang tidak wajib puasa bagi orang sakit yang jika puasa menjadikan sebab sakitnya semakin parah atau menjadikan sebab kematian atau menjadikan sebab tertundanya kesembuhan. Anda tiga kan begitu. Nah, maka jika seorang wanita, seorang ibu, orang sakit dilihat sakitnya itu masih ada harapan sembuh atau tidak. Kalau sakitnya memang tidak ada harapan sembuh, nah kalau sudah tua, jadi sakit sama orang tua itu termasuk udzur. Biarpun tidak sakit bu, tapi tua, yang puasa baginya itu susah, maka dia tidak wajib berpuasa. Kalau sakit, sama Anda sakit, mau sakit? Jangan. Kalau Anda sakit, dan sakit Anda memberatkan puasa, Anda boleh meninggalkan puasa. Cuman perbedaannya bagi Anda yang sehat kemudian sakit, semoga Anda sehat. Dibedakan antara sakit yang bisa sembuh sama sakit yang nggak ada harapan sembuh. Kalau sakit yang ada harapan sembuh nggak ada fidyah, tunggu saja nanti kalau sembuh Anda qadha. Tapi kalau sakit yang tidak ada harapan sembuh, maka Anda tidak perlu bicara tentang qadha karena nggak ada harapan sembuh. Cukuplah Anda membayar fidyah setiap satu puasa dibayar 6,7 on atau 6 on sampai 7. Saya pertengahan 6,7. Dan orang tua, bagi orang tua itu disamakan seperti orang sakit. Maka orang tua boleh meninggalkan puasa. Karena namanya tua itu nggak ada akan balik muda. Maka orang tua itu dianggap seperti orang sakit, nggak akan sembuh. Maka dari itu kalau ada orang tua tidak puasa, nggak usah mbah nanti mengkodok kalau mbah sudah balik umur 18 tahun ya. Nggak ada omongan gitu. Kalau mbah sudah, mbah sepuh. Maka bagi kakek nenek yang sakit, yang tua, kemudian susah puasa, nggak ada kodok, yang ada langsung bayar fidyah. Anda sekarang pun boleh bayar fidyah waktu dia tidak berbuka, tidak puasa. Kapan dia tidak berpuasa, boleh Anda bayarkan saat itu. Setiap satu hari sholat, berapa? Satu hari puasa, dibayar apa? Dibayar satu mud itu 6,7 on. Tadi ada tambahan tentang sholat. Kalau ada, mohon maaf, mungkin orang telah tidak sholat, ya karena mungkin kita tidak mengerti dan sebagainya. Terbukti mbahnya telah tidak sholat 1 bulan. Lalu meninggal dunia, mau gimana kan ini? Mbahnya telanjur tidak sholat, ya karena mungkin kita tidak ngerti, dibiarkan saja. Tidak dosa beliau nggak dosa. Yang salah kita, kenapa tidak ngajari sholat yang gampang? Tidak bisa wudhu dengan tayamum, kan banyak cara. Ini tidak kita bahas bab fikih sini. Cari fikih toharoh kami nanti. Nah, kemudian meninggal dunia dalam keadaan punya utang sholat. Punya utang sholat sama utang puasa, utang sholat dulu bahasanya. Jika orang tersebut punya utang sholat, maka ada 3 pendapat, Anda boleh pilih tergantung kondisi Anda. Yang pertama, pendapat yang dikukuhkan adalah kalau orang meninggal punya utang sholat, nggak perlu dikodok sholat, nggak perlu dibayarkan fidyah, sudah tinggal istighfar saja, Allah ampuni, angkat derajat. Pendapat yang kedua adalah dibayar fidyah itu dikiaskan dengan puasa. Pendapat kedua, dibayar fidyah. Jadi satu sholat yang ditinggalkan dibayar 6,7 on. Setiap sholat yang ditinggalkan Anda bayari 6,7 on. Bagi yang memilih pendapat ini berarti wajibnya seperti ini. Berarti diambilkan dari peninggalan warisan. Karena ini dianggap sebagai kewajiban. Boleh dibayarkan fidyah. Lah mungkin di kampung Anda ada orang ngodoi sholat untuk orang meninggal dunia. Apakah ini ada pendapat semacam itu? Ini pendapat yang paling lemah, paling rendah, yang diambil oleh imam besar dalam mazhab Syafi'i, yaitu oleh Imam Subuki, mengatakan, aku melakukan untuk ibu saya waktu itu. Jadi ada mengkodok. Nah ini kadang-kadang ada kan kodok ya, mengkodok sholat karena memang ada sholat yang ditinggalkan. Kalau sholat nggak ada ditinggalkan, jangan main kodok. Mengkodok sholat yang nggak ada ditinggalkan bukan hal yang dibenarkan. Oh nggak ada meninggalkan sholat kok main kodok. Terserah di hari apa, hari Jumat, hari Sabtu, hari ini, nggak ada. Mengkodok sholat karena sesuatu yang ditinggalkan atau sholat yang diragukan keabsahannya dan sebagainya. Jadi yang Anda tanyakan bagaimana mengkodok sholat, itu pendapat yang ketiga. Bisa jadi ini berlaku untuk siapa? Mohon maaf, keluarganya fakir, bayar fidyah, sayang dong, ya kan? Sayang fidyahnya, ya kan? Ya paling enggak ya sudahlah.
Kalau memang ini saya kodoin sholat, biar mantap. Kalau pakai yang pertama gimana? Yang paling utama madhabnya, kok nggak enak lah, hukum kok nggak enakan. Padahal yang pertama paling gampang. Tidak mengkodok sholat, juga tidak membayar fidyah, tinggal istighfar yang banyak. Cuman mungkin nih, seorang anak nggak tega dengan yang pertama, paling tidak ngambil yang kedua, bayar fidyah, sedekah. Yang ketiga adalah kodoi sholat. Kurang lebih seperti itu. Ini dunia fikih itu luas, mudah. Yang penting jangan tersiksa. Mudah dalam beribadah, mudah dalam beramal baik. Intinya, baik-baiklah dengan ibunda Anda di hari-hari seperti ini. Anda akan mulia di kedepan hari. Wallahu a'lam bishawab.